Terakhir yang kuliah online ya harusnya. Karena saya takut ada yang belum saya sampaikan di kelas yang lain, karena ini saya gabung ya, kelas A dan B. Kemudian yang kelas hari Sabtu saya minta bergabung hari ini, supaya hari Sabtu, hari Jumat itu kan tanggal merah, kayaknya kampus hari Sabtu juga tutup ya. Jadi saya khawatir, jadi hari Sabtu saya gabung hari ini. Oke, baiklah kalau gitu saya mulai dari barisan Cauchy ini aja ya. Ini pakai ini aja teman-teman, bentar. Oke, ini aja. Baik, kalau gitu saya mulai dari pengertian atau definisi dari barisan Cauchy ya, teman-teman. Mohon perhatikan, kemarin kita sudah membahas barisan konvergen, kemudian barisan terbatas, kemudian ada lagi barisan monoton, kemudian subbarisan. Oke. Apa? Oh ya. Oh ya, bentar. Yuk, situ dulu yuk. Ini ya. Saya sana. Duduk. Ya baik, ini definisi barisan Cauchy, teman-teman. Kalau kemarin definisi barisan konvergen atau pengertiannya, pengertian definisi barisan konvergen itu barisan yang menuju ke satu titik begitu ya. Jadi kalau kemarin xn itu konvergen ke x, semakin n membesar, semakin n menuju tak hingga, maka nanti xn-nya akan menuju x, begitu ya. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah barisan xn, dia dikatakan barisan Cauchy, tulisannya seperti ini ya. Jadi xn, barisan xn itu disebut barisan Cauchy ya. Disebut barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli H yang bergantung epsilon. Saya ini pakai N0 aja ya. Ada N0, ya. Ada bilangan asli N0, ada N0 elemen N. N0-nya tentunya bergantung pada epsilon ini, teman-teman. Ya, ada N0 elemen N, sedemikian hingga untuk setiap NM elemen N, sekali lagi, N dan M itu hanya indeks, ya, indeks. Sedemikian hingga untuk setiap anggota ini dengan NM-nya ini, dengan N dan M-nya itu lebih besar sama dengan N0, berlaku sini nanti XN min XM kurang dari epsilon. Nah, sekilas teman-teman perhatikan apa sih perbedaannya atau apa maknanya begitu ya, seperti barisan konvergen itu, apakah apakah dia menuju ke suatu titik juga atau seperti apa? Kita lihat di sini ya, barisan Cauchy, oke. XN disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon positif ada suatu indeks N0, ada suatu suku ke N0 ya. Sehingga setiap, atau ini langsung aja deh ya, untuk setiap NM langsung aja ya sini. Jadi untuk setiap bilangan asli atau untuk setiap suku NM yang lebih besar sama dengan N0, teman-teman N dan M itu mengatakan untuk dua suku yang berbeda
ya, untuk dua suku yang berbeda setelah suku ke N0 begitu ya, selalu berlaku ini, nilai mutlak Xn min Xm itu kurang dari epsilon. Apa artinya? Maknanya seperti apa? Nah, kita lihat sekarang saya ilustrasikan begini, misalkan saya punya barisan Xn, X1 ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, bla bla bla, suku ke misalkan 100 misal ya, dan seterusnya, kemudian suku ke N0. Oke. Kemudian suku ke N0 plus 1, kemudian suku ke N0 plus 2, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini mengatakan setiap dua suku setelah N0, termasuk N0 itu sendiri, berarti dari sini ya, dan seluruhnya ke sana. Oke. Nilai mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon. Apa artinya? Artinya di sini saking apa namanya? Selisih jarak ya nilai mutlak. Itu jaraknya dia sangat rapat. Ya, jadi sangat rapat. Jadi antara Xn0 dengan Xn0 plus 1 ini sangat rapat sekali. Oke, kemudian Xn0 plus 1, Xn0 plus 2 ini juga sangat rapat. Ya, jaraknya ya, teman-teman, jaraknya. Jadi berarti kan nilai sukunya ini dikurangin ini, jadi nilainya sangat rapat. Oke, sekarang saya beli ilustrasi contoh, nanti ada contohnya. Contohnya adalah barisan seper N itu merupakan barisan Cauchy. Kita lihat barisan seper N, suku pertamanya 1, suku keduanya itu setengah. Kemudian suku ketiganya 1/3, kemudian 1/4 ya, dan seterusnya, teman-teman. Misalkan di sini tuh N, di sini 0. Semakin N membesar ke sana, jadi ini sangat rapat sekali ya. Sangat, nanti dia sangat rapat sekali jarak setiap dua suku yang berbeda. Itu pengertian dari barisan Cauchy. Nah, bisa dipahami itu, teman-teman? Baik, sekarang kita ikuti contoh di Bartel itu ya. Jadi ada contoh di situ barisan seper N itu adalah barisan Cauchy dan ada juga yang bukan barisan Cauchy. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Itu definisi, saya ulangi, definisi barisan Cauchy, barisan Xn itu disebut barisan Cauchy apabila untuk step epsilon positif ada N0, elemen N. Ini untuk sembarang bilangan real positif ya. Ada suatu indeks begitu, sehingga untuk setiap dua suku yang berbeda atau dua indeks yang berbeda yang lebih dari N0 berlaku ini Xn min Xm kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita lihat buat contohnya ya. Oke, ini contohnya. Jadi contohnya adalah barisan seper N. Kemarin kita udah tahu ya, barisan seper N itu adalah barisan yang konvergen. Ya, barisan konvergen. Ternyata seper N juga merupakan barisan Cauchy. Apakah berarti kalau sudah menunjukkan seper N konvergen maka seper N Cauchy berlaku umum? Oh, berarti setiap konvergen maka dia Cauchy. Belum tentu ya, teman-teman. Ingat, itu baru satu contoh. Baru satu contoh barisan. Oke, belum semua ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana barisan seper N itu benar dia merupakan barisan Cauchy. Oke, yang pertama di sini kita ikuti ini ya, saya sedang membahas contoh yang A. Oke, yang saya tandai itu akan dibuktikan bahwa barisan seper N ini merupakan barisan Cauchy. Oke. Oke, kita lihat buktinya. Oke, kita lihat buktinya. Berarti untuk membuktikan seper N adalah barisan Cauchy, dimulai dari apa, teman-teman?
kita ambil sembarang. Jadi silahkan ikuti bagaimana alur pembuktian 1/n kemarin konvergen ke 0. Alur logikanya sama ya. Oke, kita lihat diambil sembarang epsilon positif. Nah, sama di sini berdasarkan sifat Archimedes ya. Berdasarkan sifat Archimedes, setiap saya punya barisan itu setiap saya punya bilangan real positif pasti ada apa? Bilangan asli ya. Ada apa? N0 elemen N. Sehingga apa? Oke, nanti saya mau 1/n0 itu kurang dari epsilon ya. Sehingga nanti saya ambil ini 1/n0-nya kurang dari epsilon. Oke, seperti itu. Nanti kita lihat teman-teman. Baik, itu dari sifat Archimedes ya. Sama silakan lihat bukti yang di 1/n konvergen kemarin ya. Ini alur buktinya, alur logikanya sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat oke. Ya. Saya ambil begitu ya. Apabila saya ambil setiap suku-suku begitu yang lebih besar sama dengan N0, maka diperoleh apa? Apa yang terjadi dengan Xn min Xm? Xn-nya tadi apa? Barisan Xn-nya adalah barisan 1/n ya teman-teman ya di sini. Oke. Oke, atau saya langsung saja 1/n min 1/m. Oke. Jadi 1/n dikurangin 1/m. Ini sama dengan apa? Anda boleh samakan penyebutnya juga boleh, atau kita pakai kata samaan segitiga juga bisa. Oke, kita pakai kata samaan segitiga ya, teman-teman. Ada beberapa macam cara ya. Ini boleh langsung Anda tulis seperti ini. Ya kan? Oke. Ini kan sama aja karena NM itu kan positif ya, N. Oke, ini N ditambah M. Nah, ingat NM lebih besar sama dengan N0, berarti 1/n, 1/m kurang dari sama dengan 1/n0. Oke, ini juga kurang dari 1/n0. Oke. Oke, ini sama dengan 2/n0. Nah, ini tadi kita punyanya itu. Kalau mau pakai ini, berarti ini jadi nanti 1/n0-nya saya ambil kurang dari epsilon per 2. Boleh. Atau Anda ambil 2/n0 itu kurang dari epsilon juga boleh. Sama aja ya. Oke. Nah, karena ini nanti supaya kurang dari epsilon, berarti dan 1/n0 itu kurang dari epsilon per 2, berarti apa? Ini kurang dari, atau ini saya tulis dulu sama dengan 2 dikali 1/n0 ya, ini teman-teman. Nah, ini kan kurang dari 2 kali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Oke. Oke, gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan, untuk epsilon positif sembarang di sini ada N0, elemen N, sehingga untuk setiap 2 indeks gitu yang berbeda, yang lebih besar sama dengan N0, saya punya nilai mutlak ini 1/n dikurang 1/m itu kurang dari epsilon. Nah, di sini berarti terbukti bahwa barisan 1/n itu merupakan barisan
Cauchy. Oke, itu jadi sekali lagi bagaimana alur pembuktiannya itu sebenarnya sama dengan kita membuktikan dia konvergen. Sebenarnya yang menjadi triknya di situ ini ya, yang pertama adalah bagian ini, teman-teman. Ini hanya salah satu cara. Kalau nanti Anda mau pakai cara lain, boleh ya. Misal, saya pernah menjumpai, kalau yang ini kan, sebentar. Kalau ini kan saya mengikuti dari yang di Bartel ini ya, teman-teman ya, masih itu. Nah, saya pernah menjumpai mahasiswa untuk kasus yang hampir sama, begitu ya, seperti ini. Dia mengerjakan seperti ini. Saya coret-coret di bawahnya, ini. Ini tuh kan kalau kita samakan penyebutnya, gini, ini kan sama dengan M dikurangin N dibagi dengan N dikali M. Betul ya, teman-teman ya? Oke. Nah, ini kamu asumsikan ini, tapi butuh asumsi ya. Butuh asumsi. Siapa yang terbesar? Kamu boleh asumsikan di sini M yang lebih besar dari N. Nggak masalah ya. Nanti kalau mau N yang lebih besar dari M, boleh aja. Oleh karena itu di sini berarti maka M min N itu kan positif ya. Nah, berarti ini yang atas menjadi apa? Ini kan sebenarnya begini ya, teman-teman. Gini ya, terus yang di bawah gini ya kan. Nah, ini kan karena dia positif menurut definisi nilai mutlak, berarti ini sama dengan M min N sendiri. Kemudian ini juga positif M kali N. Nah, karena M min N itu bernilai positif, berarti pasti kurang dari M. Ya kan, M min N kan berarti M min N itu kurang dari M toh. Nah, yang pernya sama. Oke? Nah, ini tuh sama dengan apa? 1/n. Oke? Nah, kemudian karena N lebih besar sama dengan N0, berarti 1/n kurang dari sama dengan 1/n0. Nah, 1/n0 itu tadi bisa kita ambil kurang dari epsilon per 2, ini kan kurang dari epsilon. Selesai. Jadi ada beberapa cara ya. Sekali lagi, ini tidak hanya seperti di bukunya Bartel, seperti ini, teman-teman. Saya kasih alternatif seperti ini, ada kakak tingkat Anda pernah punya pemikiran seperti itu. Tapi lagi-lagi ini bukan soal yang sama ya, jadi pernah gitu saya kasih latihan atau apa, jadi ada pertanyaan kalau dikerjakan seperti ini boleh nggak ya? Boleh saja, asal logis ya. Perhatikan, dari sini ke sini, ini kan karena apa? Sifat nilai mutlak ya. Mutlak A dibagi B itu sama dengan apa? Mutlak A dibagi mutlak B. Oke, seperti itu. Kemudian karena dia mengasumsikan M lebih dari N itu, atau M min N itu lebih dari 0, berarti apa? Ini sama dengan M min N. Nah, sekarang teman-teman, kalau yang kamu asumsikan N lebih dari M gimana? Oh, berarti yang positif yang N min M. Ya, ini kamu rubah dulu. Ini kan nilai mutlak ini kan sama aja nilai mutlak N min M. Oke, seperti itu. Nilai mutlak M min N sama dengan mutlak N min M. Sama. Nah, terus nanti kamu tulis, berarti ini sama dengan N min M, karena dia positif ya. Jadi nilai mutlaknya sama dengan dirinya sendiri, dan seterusnya. Berarti ini nanti kamu punya apa? M kali N, ya kan? Berarti ini nanti kurang dari sama dengan, kurang dari N, nggak mungkin sama ya, harusnya kurang aja ya, nggak pakai kurang dari sama dengan ya. Oke lah, masih oke ya, kurang dari N per M kali N. M per N. Oke, ini kan sama dengan apa? 1 per M. Ini kan saling membagi ya N-nya ya. Kan sama, M-nya juga kan lebih besar sama dengan N0 nih. Kan sama aja toh. 1 per M kan berarti kurang dari sama dengan 1 per N0. Sama. Jadi, mana yang mau kamu asumsikan? Sama aja. Oke, bisa dipahami itu teman-teman. Jadi itu hanya alternatif ya, alternatif jawaban gitu maksud saya. Nah, teman-teman yang ini tidak merupakan barisan Cauchy, tidak
jadi barisan 1 plus min 1 dipangkatkan n, atau min 1 pangkat n, ini bukan barisan Cauchy. Ya, sebenarnya cara yang paling gampang kan tadi pengertian barisan Cauchy itu dia rapat ya, sangat rapat. Kamu bisa substitusi saja kalau n-nya genap, kemudian kalau n-nya ganjil gimana gitu kan. Jadi, atau mau pakai negasi dari definisi barisan Cauchy juga bisa. Oke, seperti di bukunya Bartel itu ya. Jadi kalau dia tidak barisan Cauchy berarti kan dinegasikan toh definisinya gitu ya. Oke. Kalau kita lihat ya, kalau kita ambil n-nya genap, berarti apa itu? N-nya genap berarti nanti barisan xn-nya sama dengan 2. Kalau n-nya ganjil, maka kita punya 0. Jadi selalu 02 gitu ya, dan seterusnya ya. Berarti kan itu aja udah kelihatan bahwa itu tuh jaraknya tidak rapat ya. Lumayan agak jauh ya. Nah, itu aja sudah terlihat ya. Tetapi kalau mau pakai secara matematis memang harus menggunakan negasi dari barisan Cauchy, yaitu kalau definisinya untuk setiap berarti negasinya ada, ya kan? Makanya di sini ada epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap H atau untuk setiap N0 ada paling sedikit 1 N yang lebih besar dari H, dan ada paling sedikit 1 M, sehingga nanti Xn min Xm itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Kalau dia Cauchy kan dia kurang dari epsilon ya. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Ini ya. Ada kok di buku referensinya itu ada ya. Oke, saya kopikan di sini, teman-teman. Ini ya, saya lanjutkan itu. Jadi untuk menunjukkan dia tidak Cauchy berarti ini. Sebentar. Ada epsilon 0 sedemikian sehingga oke saya tulis ulang aja ya. Berarti ada epsilon 0 positif sedemikian hingga untuk setiap n 0 elemen n ada n m yang lebih besar sama dengan n0 sedemikian hingga berlaku atau dan berlaku gitu juga bisa ya, biar nggak kebanyakan sehingga ada epsilon 0 sehingga untuk step ini terdapat nih berlaku apa xn min xm-nya ini jadi lebih dari sama dengan epsilon. Jadi ada suatu bilangan positif tertentu ya, ada epsilon 0 positif. Nah, di sini nanti dia ambil epsilon 0-nya itu 2 ya. Oke, sebentar. Ini ya yang akan dibuktikan. Oke. Nah, sekarang karena barisan xn-nya itu dengan xn-nya adalah ini, teman-teman. Xn-nya adalah 1 plus min 1 dipangkatin n. Nah, teman-teman untuk n genap, ya, untuk n genap, maka nanti xn akan sama dengan 2. Kemudian untuk n-nya ganjil, n ganjil, berarti kan min 1 ya, 1 min 1, xn-nya sama dengan 0. Nah, jika saya
saya ambil epsilon 0-nya 2 ya di sini, dipilih. Kalau ada itu kan boleh memilih ya, tertentu tuh. Ada epsilon 02, dipilih epsilon 02, sehingga untuk setiap N0 elemen N, dipilih N yang lebih dari N0 dan M-nya itu adalah N plus 1. N plus 1-nya. Jadi dipilih N, terus nanti M-nya adalah N plus 1-nya. Jadi N-nya sudah ada dulu ya, kan sudah memilih. Sehingga diperoleh apa? Xn min Xn plus 1-nya. Berarti nanti apa? Xn dikurangin Xn plus 1. Berarti sama dengan apa teman-teman? Kalau di sini Xn, ini N-nya genap ya. Misalkan untuk N genap. Atau ini, oh benar. Ini untuk N-nya genap aja lah dulu ya. Maka nanti punya, gini kan. N-nya genap berarti Xn plus 1. Oke, itu sama dengan 0. Berarti ini 2 min 0. Ini sama dengan 2. Ini kan lebih dari sama dengan epsilon 0. Atau sama ya? Sama ya. Oke lah, langsung tulis sama aja. Ini tuh sama dengan 2, sama dengan epsilon 0. Nah, di sini jadi kelihatan loh. Dia tidak, bukan merupakan barisan Cauchy. Ya, karena kita dapat menemukan epsilon 0 yaitu 2, sehingga nanti setiap anggota asli saya bisa setiap indeks begitu saya bisa memilih indeks genap, kemudian nanti Xn min Xn plus 1-nya. Ini kan bisa jadi M-nya ya teman-teman, yang penting kan 2 indeks yang berbeda gitu ya. Maka berlaku ini. Oke. Nah, itu contoh barisan Cauchy dan barisan yang bukan barisan Cauchy. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara barisan konvergen dan barisan Cauchy ya. Kita lihat di lemma 353. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sambil saya siapkan ini. Ya, kita akan bahas hubungan antara barisan konvergen dengan barisan Cauchy. Oke? Ya, lemma 353, lemanya mengatakan jika saya punya barisan Xn itu konvergen, maka barisan Xn tersebut adalah barisan Cauchy. Teman-teman, ini hanya jika maka, satu arah ya. Hanya jika maka. Oke. Kalau barisan itu konvergen, maka dia barisan itu merupakan barisan Cauchy. Nah, teman-teman, timbul pertanyaan sama sebenarnya dalam menganalisis teori matematis. Ketika kalimat itu implikasi, maka akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebaliknya gitu kan? Kalau saya punya barisan itu konvergen, ternyata dia Cauchy menurut lemma ini. Bagaimana kalau saya punya barisan Cauchy, apakah dia pasti konvergen gitu? Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini. Kenapa kok nggak langsung dibuat kalimatnya jika dan hanya jika gitu. Nah, sebenarnya di kasus real itu punya sifat istimewa ya. Jadi antara konvergen dan Cauchy itu dua arah ya. Berlaku dua arah, tetapi dalam membuktikan yang sebaliknya ini, dalam membuktikan sebaliknya, saya butuh konsep atau saya butuh hubungan antara barisan Cauchy dengan barisan terbatas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini jika Xn barisan konvergen. Oke, kita lihat buktinya di sini. Buktinya sudah ada itu, teman-teman. Oke, diketahui bahwa barisan Xn ini konvergen, misalkan ke X begitu ya.
Nah, akan dibuktikan bahwa barisan Xn ini merupakan barisan Cauchy. Adalah barisan Cauchy. Oke. Oke, untuk menunjukkan barisan Cauchy, kita langsung aja melalui definisinya. Berarti kita mulai dari apa? Diambil epsilon positif sembarang, ya. Nah, untuk menemukan N0-nya, ya, kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu bentuk akhirnya ini nanti seperti apa gitu ya. Bentuk akhirnya seperti apa. Perhatikan terlebih dahulu gitu ya. Perhatikan dahulu bahwa Xn min Xm. Nah, saya sudah punya X di sini dan Xn itu konvergen ke X. Nah, nanti nilai mutlak Xn min X akan kurang dari epsilon. Oke, maka mau saya bawa ke situ, teman-teman, nanti berarti Xn min X, ya, ditambah X min Xm. Masih sama ya. Masih sama, karena saling menghilangkan, jadi 0, min X plus X, 0. Oke, X yang saya maksud di sini adalah X ini ya, teman-teman. Limit barisannya Xn ya. Nah, ini berdasarkan ketaksamaan segitiga, saya punya Xn min X ditambah X min Xm. Ya kan? Atau ini bisa saya tulis dengan Xn min X ditambah Xm min X. Oke, ini saya simpan dulu, teman-teman. Xm min X. Oke, ini saya simpan terlebih dahulu. Saya kasih nama star begitu. Nah, saya belum pakai modalnya yang diketahui atau hipotesisnya belum saya gunakan. Oleh karena itu kita lihat terlebih dahulu. Karena diketahui Xn itu konvergen ke X, ya, maka saya sudah punya epsilon positif sembarang, berarti apa? Ada suatu indeks, gitu ya. Sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Nah, ini saya ambil nanti epsilon per 2. Kenapa? Lihatlah bentuk star itu, teman-teman. Ini kan Xn min X, nanti ini, oh ini kurang. Ditambah mutlak Xn min X. Oke? Ada 2 di situ, oleh karena itu saya bagi 2. Oleh karena itu ya, teman-teman. Atau akibatnya aja. Akibatnya untuk setiap NM yang lebih besar sama dengan N0 diperoleh, teman-teman perhatikan ini, M yang di sini lebih besar sama dengan N0 berarti memenuhi ini ya. Artinya apa? Nanti harusnya saya punya ini. Ya kan? Berarti akibatnya untuk setiap ini diperoleh, atau di sini ada, sebentar. Oke, dari star diperoleh gitu ya. Diperoleh Xn min Xm. Ini kan kurang dari sama dengan Xn min X ditambah Xn min X. Nah, ini kurang dari epsilon per 2. Ini ditambah epsilon per 2. Pertanyaannya kenapa Xm min X juga kurang dari epsilon per 2? Lihat di sini, ini untuk semua indeks yang lebih dari N0. M saya juga indeks yang lebih dari N0. Sehingga mutlak Xm min X memenuhi pernyataan ini. Gitu ya.
Oke. Ya, ini sama dengan epsilon. Nah, teman-teman perhatikan bahwa untuk epsilon positif sembarang ada loh N0-nya. Jaminan ada N0, siapa yang menjamin pasti ada N0-nya? Jaminannya karena sudah diketahui Xn konvergen ke X. Jadi indeks N0-nya di situ berdasarkan kekonvergenannya Xn. Nah, selanjutnya untuk setiap NM yang lebih besar sama dengan N0, saya punya mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Berarti sama saja mengatakan bahwa barisan Xn itu merupakan barisan Cauchy. Oke, bisa dipahami ini teman-teman bagaimana hubungan antara barisan konvergen dan barisan Cauchy. Jadi kalau saya punya itu barisan konvergen, maka barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan sekali lagi? Oke, sekarang saya lanjutkan hubungan sebaliknya, tetapi sebelumnya saya harus membuktikan ini dulu, hubungan antara barisan Cauchy dan barisan terbatas. Ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa dipahami hubungan antara barisan konvergen dan barisan Cauchy. Teman-teman, untuk sekali lagi, untuk membahas sebaliknya, Cauchy maka konvergen, saya bahas terlebih dahulu hubungan antara barisan Cauchy dan barisan terbatas. Oke, ini lemma 354 ya. Jadi, kalau diruntut begitu ya, kalau diruntut, kita sudah punya hubungan antara barisan konvergen dan barisan yang terbatas, ya enggak? Saya sudah punya hubungan ini bolak-balik, tapi ini ada tambahan monoton. Monoton, oke? Kalau terbatas monoton maka konvergen, tapi konvergen maka terbatas itu udah otomatis pasti. Yang ini udah otomatis pasti gitu ya, enggak ada syarat. Tapi yang ke arah sana butuh monoton. Kemudian ada barisan Cauchy di sini ya. Barisan Cauchy. Yang ke sini tuh udah, konvergen maka Cauchy itu udah. Nah, sekarang untuk ke situ, untuk ke sini ternyata saya butuh terbatasnya. Ya. Jadi kalau dilihat tuh gini hubungannya itu kayak segitiga ya. Konvergen Cauchy, kemudian terbatas. Nah, ini tuh selalu begini. Sebentar. Yang ini ke sana itu ada tambahannya. Di sini dikasih monoton, harus monoton kayak gitu ya. Nah, ini nanti Cauchy maka terbatas ya. Kebalik bentar. Nih. Nah, yang ini bisa langsung dari lemma ini nanti. Nah, bagaimana apakah saya punya barisan terbatas pasti Cauchy? Nah, ini nanti masih pertanyaan yang lain ya. Nah, sekarang saya bahas hubungan konvergen dan Cauchy dulu. Yang ke sana udah oke nih. Ya kan? Tapi untuk dari situ ke ini, dari Cauchy ke konvergen ini, nah saya butuh terbatasnya ini. Nah, gitu kan? Sekarang kita lihat, teman-teman. Diketahui barisan Xn-nya adalah barisan Cauchy gitu ya. Akan dibuktikan misalkan diambil, karena di bunyi lemanya belum disebutkan, jadi diambil sembarang barisan, diambil sembarang barisan, sebentar.
diambil sembarang xn barisan Cauchy. Ya, diambil sembarang xn itu adalah barisan Cauchy, kemudian akan dibuktikan bahwa xn itu merupakan barisan yang terbatas. Oke. Oke, untuk menunjukkan barisan terbatas, semoga teman-teman masih ingat ya, definisi barisan terbatas berarti apa yang harus ditunjukkan, yaitu saya tulis dalam, ya, saya ganti merah deh ya. Jadi apa? Xn terbatas itu adalah mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Ada M positif dulu ya. Jadi ada loh bilangan real positif sehingga nanti setiap sukunya itu kurang dari sama dengan M. Untuk setiap N. Untuk setiap N elemen N. Untuk setiap N elemen N. Oke. Baik, itu. Nah, ya. Kita lihat teman-teman, untuk membuktikan itu Xn terbatas, saya harus menemukan suatu suatu bilangan real positif M sehingga nanti mutlak setiap sukunya itu kurang dari sama dengan M. Oke. Kita lihat karena diketahui Xn itu merupakan barisan Cauchy ya. Karena Xn itu adalah barisan Cauchy ya, kita langsung gunakan Cauchy ya. Maka kita dapat mengambil epsilon positif, epsilonnya saya ambil 1 saja, teman-teman. Epsilonnya 1 ya. Ya. Maka untuk untuk epsilon sama dengan 1, oke. Epsilon sama dengan 1, ada indeks N0, elemen N. Kita ikut saja definisi barisan Cauchy. Ada N0 elemen N sehingga ini untuk setiap, harusnya kan N, M lebih dari atau sama dengan N0, begitu ya. Saya tulis dulu. Ya, saya tulis dulu di sini. Ada untuk setiap NM lebih besar sama dengan N0 berlaku apa? Xn min Xm kurang dari epsilon. Epsilonnya tadi diambil 1. Oke, diambil 1. Berarti ini kurang dari 1. Nah, teman-teman, khusus untuk M ini sama dengan N0. Saya ambil ini ya. Saya ambil yang sama dengan N0 itu sendiri. Kan mulai dari N0 kan? Nah, M-nya saya ambil N0. Jadi sebenarnya tidak masalah. Oleh karena itu di sini, ini tuh, oke deh, saya tulis aja. Khusus untuk M itu sama dengan N0, M sama dengan N0, maka diperoleh berarti Xn dikurangin Xn0 ini kurang dari 1. Ingat teman-teman, berarti Xn0-nya itu udah fix ya. Jadi bukan berubah-ubah M lagi, enggak. Udah fix. Kan Xn0 tertentu toh. Oke, sekali lagi khusus untuk M sama dengan N0, maka saya punya Xn min Xn0 kurang dari 1. Nah, kemudian dari sifat nilai mutlak, masih ingat? Dari sifat nilai mutlak ya. Dari sifat nilai mutlak, perhatikan bahwa
nilai mutlak dari ini dikurangin xn0. Nah, ini kurang dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan mutlak xn min xn0, ya kan? Ada ya sifat ini ya. Dan ini kurang dari 1. Nah, teman-teman perhatikan ini kurang dari 1. Berarti apa? Min 1 kurang dari apa? Mutlak xn dikurangin xn0 kurang dari 1. Sifat nilai mutlak ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang ruas kanan. Oke, ingat perhatikan yang ruas kanan. Maka saya peroleh apa ini? Mutlak xn kurang dari apa? 1 plus mutlak xn0. Kalau kamu masih ingat ketika saya membuktikan konvergen maka terbatas, ini idenya sebenarnya kan sama ya. Cuman ketika di konvergen, xn konvergen ke x, kamu punya mutlak xn dikurangin x itu udah fix gitu loh. Nah, berarti kita buat untuk langkah yang sama dengan trik yang sama, makanya di sini dia ambil M-nya itu adalah N0 supaya apa? Dia fix, tertentu gitu, nggak berubah-ubah. Kalau kamu tetap xn min xm, maka nanti M-nya itu berubah-ubah. Padahal di sini saya butuhnya dia fix. Oke, bisa dipahami teman-teman? Baik. Tetapi di sini untuk N yang mana? Ini hanya untuk apa? N yang lebih dari sama dengan N0. Hanya ini. Jadi ini untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0. Bukan untuk setiap N. Nah, sama ini kayak yang di real, ya kan? Sama, hampir sama kayak di real. Nah, coba perhatikan. Apa tujuan kita? Untuk semua N. Ya kan? Untuk semua N. Untuk setiap suku, nilai mutlak xn harus kurang dari atau sama dengan suatu bilangan real positif. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ini sama sekali lagi triknya kayak di konvergen maka terbatas. Oleh karena itu, saya dibentuk atau didefinisikan sama aja kalimatnya, dibentuk M itu adalah ya himpunan yang himpunan bilangan real. Nah, isinya adalah bilangan-bilangan real X1, mutlak X1, mutlak X2. Ya. Nih, saya ikuti ini ya, teman-teman nih, idenya ini. Suprimum, suprimum. M adalah suprimum. Bukan himpunan, masa dia himpunan? Sebentar. Supaya bilangan ya, kan maunya M itu bilangan kan, bukan himpunan. Dibentuk M itu adalah suprimum dari himpunan yang isi-isinya adalah mutlak X1, X2, X3, Xn0. Oke. Nah, Xn0 min 1, sorry. Xn0 min 1 ya. Kenapa ini Xn0 min 1? Karena lihat di sini, pada indeks ke N0 dan setelahnya, Xn sudah kurang dari 1 plus Xn0. Nah, di sini, nah ini 1 plus Xn0-nya. Satu plus mutlak Xn0. Oke. Teman-teman perhatikan. Yang setelah ini ya, setelah N0, Xn-nya sudah kurang dari atau kurang dari 1 plus mutlak Xn0. Bagaimana yang sebelum N0 gitu kan? Nah, oleh karena itu di sini saya ambil ini mutlak X1, mutlak X2 dan seterusnya sampai mutlak Xn0 min 1. Oke. Nah,
Oleh karena itu, ingat supremum itu tunggal ya. Saya sudah pernah jelaskan ketika saya bahas tentang supremum. Karena supremum itu tunggal berarti M itu kan tunggal ya, fix tertentu begitu ya, nggak berubah-ubah gitu. Nah, kalau saya ambil supremum X1 di antara mutlak X1, mutlak X2, bla 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 sampai 1 plus mutlak Xn0, maka pasti ini berhingga ya, teman-teman. Ya, berhenti di ini. Oke, tertentu fix. Oleh karena itu, mutlak Xn ini pasti ini jelas M itu positif ya, lebih dari 0, sehingga diperoleh gitu ya, sehingga diperoleh mutlak Xn itu kurang dari atau sama dengan M. Betul ya teman-teman ya? Atau saya tulis ulang, karena mutlak Xn itu, ya oke lah langsung aja lah. Ini untuk setiap N elemen. Nah, perhatikan di situ ternyata mutlak Xn, ternyata saya dapat menemukan suatu bilangan real positif M, yaitu apa? Supremum dari himpunan yang isinya adalah mutlak X1, mutlak X2, dan seterusnya. Jelas di situ M positif ya, karena saya ngambil supremum dari semua bilangan real yang positif. Supremumnya, ya, sehingga didapat mutlak Xn pasti kurang dari atau sama dengan M. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman. Inilah berarti kalau saya punya barisan Cauchy juga, maka barisan itu terbatas. Oke. Nah, ini baru bisa kita gunakan bagaimana hubungan antara barisan Cauchy dan barisan konvergen. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Oke, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Baik, sekarang kita baru bisa membahas hubungan antara konvergen jika dan hanya jika Cauchy. Oke. Oke, ini kalau tadi kita baru punya satu arah konvergen maka Cauchy, di sini sudah kita gabungkan menjadi satu, kita tinggal membuktikan arah sebaliknya ya. Jadi pernyataannya mengatakan barisan bilangan real yang konvergen itu jika dan hanya jika barisan tersebut barisan Cauchy. Oke? Nah, sekarang yang ke arah sana ini sudah ya. Cauchy konvergen maka Cauchy sudah ada di teorema mana tadi? 35 ini ya, 353 ya. Ini ya, 353. Ini sudah di 353. Oke, sekarang kita coba buktikan yang arah sebaliknya. Kalau saya punya barisan Cauchy, apakah barisan tersebut pasti konvergen? Nah, teman-teman, di real ini punya keistimewaan. Istimewanya itu di sini. Jadi setiap saya punya barisan Cauchy, maka barisan itu konvergen. Nah, kalau di analisis abstrak yang lebih advance, itu tidak semua nanti. Jadi misal nanti ada ruang, bukan real ya, di sini ruang metrik terutama ya. Kalau barisan itu Cauchy, maka belum tentu dia konvergen, teman-teman. Kalau ini kan kita masih berbicara ruang kita itu masih real ya. Nah, ruang real itu sangat istimewa.
Jadi setiap barisan Cauchy di dalamnya pasti dia konvergen atau konvergen di dalamnya. Oke, baik, ini buktinya teman-teman. Supaya cepat saja, sudah mau maghrib, mohon maaf. Saya tidak tulis detail ya, perhatikan. Teman-teman, diketahui barisan XN itu merupakan barisan Cauchy, ya. Diambil sembarang epsilon positif, karena dia Cauchy maka, tapi nggak enak ya kalau nggak ditulis ya. Oke lah. Diambil epsilon positif sembarang, ya, karena XN itu barisan Cauchy, maka dari definisi barisan Cauchy ada N0 elemen N, ya, sehingga apa? Untuk setiap NM yang lebih besar sama dengan N0, mohon maaf saya pakai N0, di situ pakai H sama aja ya. Berlaku, sehingga untuk setiap ini berlaku. Oke, kita ikuti itu XN min XM kurang dari XN min XM kurang dari, nah di situ epsilon per 2, kita lihat ini nih. Jadi nanti dipakainya di situ. Jadi di situ berlaku dia mutlak XN min XM kurang dari epsilon per 2. Teman-teman sebenarnya itu sama ya. Karena epsilon kan positif sembarang ya. Saya bagi 2 juga masih positif kan. Jadi dia masih berlaku. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Sebentar. Ya. Sebentar. Saya kayaknya nggak pakai ini ya. Subbarisan. Sebentar ya. Oh, teman-teman, karena ada hubungan antara itu tadi ya. Jadi kalau saya punya apa namanya? Jadi tadi apa namanya? Sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa ini nih, ini penjelasannya ini, teman-teman saya kopikan ya. Ada ininya ya. Sebentar. Saya taruh di sinilah ya. Teman-teman saya letakkan di sini, kita cek bareng ya. Jadi ada pengantar di sini, perhatikan. Tadi kita sudah tunjukkan di lemma sebelumnya ini bahwa setiap barisan Cauchy maka dia terbatas. Kemudian dengan teorema Bolzano-Weierstrass ya, setiap saya punya barisan bilangan real yang terbatas, pasti ada apa? Pasti ada subbarisan yang konvergen. Oke, gitu ya. Nah, itu. Sebentar, berarti ini disimpan dulu. Kemudian karena XN itu barisan Cauchy, saya tulis ya di sini Cauchy, maka dari lemma 354 XN itu terbatas. Atau Anda bisa langsung saja karena XN Cauchy maka SN terbatas gitu ya. Ini saya hanya untuk lebih mendetailkan supaya Anda bisa cek. Nah, oke, ini sampai sini titik. Jadi karena kamu punya barisan SN itu Cauchy, maka dia terbatas. Nah, dari teorema Bolzano-Weierstrass, saya singkat teorema BW, ya, karena XN terbatas, ya. Teorema BW mengatakan, teman-teman, setiap saya punya barisan bilangan real yang terbatas, maka
ada subbarisan, ada XNK, ini adalah subbarisannya XN. Sekali lagi, ada subbarisan dari XN, yaitu misalkan XNK ini ya teman-teman, yang konvergen. Misalkan ke ekster ya, di situ. Misalkan ke ekster. Oke, nah di sini jadi ini alasannya ya. Oke. Sehingga karena XNK konvergen ke ekster, berarti ini ya ada, oke. Oke, ke ekster. Sehingga karena itu untuk setiap K yang lebih dari sama dengan N0, N0-nya di atas, berlaku XNK atau K gitu ya. Teman-teman, ini mungkin saya lebih gini ya. Oke, saya nggak ngikutin itu kalimatnya dia lah ya. Ini saya mempermudah aja supaya gampang di ini ya. Oke. Teman-teman, ini saya sampai sini ya. Sebentar. Oke, saya ulang. Dari teorema Bolzano-Weierstrass, karena XN itu terbatas, maka ada subbarisan XNK nih yang konvergen. Misalkan konvergennya itu ke ekster. Oke, titik. Nah, sekarang karena XNK ini kan subbarisan dari XN yang konvergen ke ekster, maka masih untuk epsilon positif yang sama dan untuk N0 yang di atas, saya dapat menemukan K yang saya ambil itu lebih dari sama dengan N0. Sehingga teman-teman, sehingga seharusnya kan untuk setiap NK yang lebih besar sama dengan K yang lebih besar sama dengan N0 itu berlaku, karena konvergen ya, berlaku apa? XNK, ya kan? XNK min ekster. XNK min ekster ini kurang dari epsilon per 2. Nah, teman-teman, khusus untuk NK ini sama dengan K, ini kan lebih dari atau sama dengan gitu loh. Nah, ini saya tulis ya di sini khusus untuk ini supaya mengambil X suku di sini tuh yang fix gitu ya, teman-teman. Jadi khusus untuk NK sama dengan K, K-nya adalah K yang dimaksud ini. Ya, K-nya adalah ini yang dimaksud. Oke, teman-teman. K ini khusus untuk NK sama dengan K diperoleh berarti apa? Mutlak XK min Xter ini kurang dari epsilon per 2. Sekali lagi, yang ini hanya alasan dari dia konvergen. Subbarisan konvergen pengertiannya kan sama ya, seperti barisan yang konvergen. Sama ya. Hanya indeksnya aja di sini. Ini NK lebih besar sama dengan K gitu. Ingat, subbarisan itu kan indeks di dalam barisan, oke? Nah, nah, teman-teman, sekarang saya sudah punya XK min Xter. Ingat K dan XK itu indeks fix, Xter juga suatu bilangan real fix. Nah, terus saya punya XN min XM. Barulah di sini ya, ini kita bisa uraikan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, dari ini mungkin saya kasih nama star 1 gitu ya. Bintang 1.
Yang ini bintang 2. Oke, bintang 2 ya. Nah, saya mau ikutin itu. Oke. Khusus untuk M sama dengan K, ya kan? Lihat pernyataan bintang yang pertama ini, teman-teman. Saya stabilo kuning yang ini. Ingat, M ini lebih besar sama dengan N0. Pokoknya M itu adalah lebih besar sama dengan N0. Nah, di sini K adalah suatu bilangan real fix yang lebih besar sama dengan N0. Ingat, K besar adalah suatu real indeks fix. Ada K. Lihat di sini ada K. Ingat ya, ini ada K. Berarti K itu adalah suatu indeks fix. Ya, tidak berubah-ubah. M itu yang berubah, N dan berubah-ubah. Nah, dari pernyataan bintang ini, Oma, khusus untuk M itu sama dengan K. M sama dengan K, berarti udah jadi fix ya, nggak berubah ya. Untuk M sama dengan K diperoleh, ya, diperoleh, berarti XN min XK itu juga kurang dari epsilon per 2. Ya, nah barulah di situ nih teman-teman, oleh karena itu untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 tadi ya sama ya, saya peroleh ini. Ya, atas oke lah saya tuliskan ya. Ya. Dengan demikian gitu kan ya. Dengan demikian untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 diperoleh ya. Berarti XN min X ter ini kan sama dengan XN min XK plus XK dikurangin X ter. Nah, dari ketaksamaan segitiga kita peroleh apa? XN min XK ditambah XK min X ter. Oke, XN min XK kurang dari epsilon per 2. Ini ya, dari sini. Dari sini. Kemudian XK min X ter dari sini kurang dari epsilon per 2. Ingat K itu fix, teman-teman. Sekali lagi K itu fix nih ya, dan N0 juga fix. Nah, ini epsilon per 2. Oke, sama dengan epsilon. Oke, berarti di sini terbukti bahwa XN itu konvergen dan konvergennya ke X ter. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Di sini ingat pakai teorema Bolzano-Weierstrass atau BW, kemudian pakai hubungan antara Cauchy dan terbatas, ya. Jadi Cauchy dan terbatasnya itu pakai di bagian sini ya, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, berarti kita punya sudah hubungan biimplikasi ya. Jadi jika barisan itu konvergen, ya barisan kalau saya punya barisan konvergen, jika dan hanya jika barisan itu merupakan barisan Cauchy. Oke. Oke, teman-teman, saya lanjutkan definisi barisan kontraktif ya. Oke, karena salah satu cara untuk menunjukkan barisan itu Cauchy itu paling mudah ada juga dengan hubungan antara barisan kontraktif dan barisan Cauchy. Ini hubungannya nih.
Oke, kita lihat di sini. Barisan ini definisinya dulu ya. Barisan XN ya disebut kontraktif. Jadi kontraktif itu mengkerut ya. Ada yang mengatakannya mengkerut. Jadi barisan XN disebut mengkerut atau dikatakan mengkerut jika ada konstanta C. C itu dari 0 sampai 1, jadi C-nya dari 0 sampai 1, teman-teman. Jadi C-nya, sebentar. Saya punya suatu bilangan real C, elemen interval 0,1 gitu ya. Sedemikian hingga nanti jarak gitu ya antara xn plus 2 min xn plus 1 kurang dari sama dengan C kali xn plus 1 min xn. Teman-teman, di sini untuk berlaku untuk setiap n elemen n. Sekarang kalau saya misalkan x untuk n-nya 1, berarti di sini kamu punya apa? X3. Untuk n-nya 1 berarti Anda punya apa? X3 min X2 itu kurang dari sama dengan X2 dikurangin X1. Jadi ini selisih gitu ya, atau jarak antara dua barisan. Jadi kalau saya gambarkan begini, ini misal suku ini X1, kemudian X2, kemudian X3. Jadi ini misalkan jarak dari sini itu kurang dari C dikalikan dengan jarak dari ini ya, X1, X2. C adalah selanjutnya disebut konstanta kontraktif. Konstanta dari barisan kontraktif. Di mana C-nya adalah bilangan real yang terletak antara 0 1. Tidak 0, enggak boleh 1 ya. Jadi C-nya itu kurang dari 1 ya, tapi dia positif, lebih dari 0. Oke. Gitu. Nah, barisan yang punya tipe seperti ini disebut barisan yang kontraktif. Oke, barisan kontraktif. Contohnya apa? Contohnya barisan apa? Fibonacci? Barisan Fibonacci itu enggak? Nanti Anda cari ya. Oke, saya lebih fokus ke ininya dulu ya. Ternyata, teman-teman, setiap barisan kontraktif itu merupakan barisan Cauchy. Jadi, kalau saya bisa menunjukkan barisan itu kontraktif, memenuhi definisi itu, maka saya bisa langsung simpulkan barisan itu merupakan barisan Cauchy. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan dengan definisi, cukup tunjukkan dia kontraktif atau tidak. Gitu, ya. Bisa dipahami itu definisi barisan kontraktif. Nah, teman-teman, buktinya ada di bukunya Bartel, silahkan dicek ya. Mohon maaf, saya tidak detail, tapi buktinya mudah kok dipahami ini. Nanti Anda ikuti aja, lihat di situ, oke? Ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Teman-teman, untuk selanjutnya, karena sudah azan, saya harus segera berhenti. Teman-teman, selanjutnya saya minta tolong Anda pelajari tentang konsep topologi di bukunya Bartel. Sebentar. Ini saya hentikan dulu. Ya. Kelihatan? Yang topologi di bab 11 tolong dipelajari, teman-teman. Jadi biar nggak lama. Ini, terutama teman-teman kelas hari Sabtu, tolong dicek kembali dan ingat kembali definisi persekitaran epsilon kemarin ya, ini. Kemudian pelajari definisi himpunan terbuka, kemudian himpunan yang tertutup seperti apa sih gitu ya. Kemudian bentar, yang terpenting itu ini sebentar. Anda paling tidak itu ini ya, cluster point.
atau titik dalam lah ya. Mana sih? Ya, pokoknya di situ ada lah ya. Ada di sini ya, nanti dicek ya. Teman-teman ya, himpunan terbuka tertutup. Kemudian saya ingin Anda karena ini penting sebelum saya masuk ke konsep limit. Anda harus paham dulu topologi dasar di real. Baik, itu teman-teman, mohon maaf saya harus berhenti di sini. Terima kasih. Kemudian teman-teman, karena tanggal merah hari Jumat itu tanggal merah, kemungkinan yang kuliah hari Jumat saya gabung besok Kamis sore ya, besok sore ya. Lagi-lagi mungkin online ya, mohon maaf. Saya gabung besok sekali lagi yang perkuliahan hari Jumat supaya nanti nggak pusing cari hari pengganti. Saya gabung besok dengan yang hari Sabtu. Oke, itu terima kasih. Tolong pelajari dulu dan teman-teman mungkin nanti setelah limit atau minggu depan ya. Setelah minggu depan pokoknya mungkin saya masuk saya silakan dipersiapkan dari sekarang untuk UTS. Sekali lagi silakan dipersiapkan buat UTS. Masuk materinya sampai limit. Oke. Terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.